Polda Kalsel menggelar rapat koordinasi terkait dampak El Nino atau fenomena pemanasan suhu muka laut yang dinilai akan berdampak ke beberapa sektor seperti pertanian dan perkebunan di Kalimantan Selatan. Rapat koordinasi ini dipimpin Kapolda Kalimantan Selatan dan dihadiri Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan dan dinas terkait sekabupaten dan kota. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Andi Rianjayadi mengatakan, mengantisipasi dampak El Nino atau fenomena pemanasan suhu muka laut, pemerintah Provinsi Kalsel segera melaksanakan 2 program penanganan, yakni tanam ulang padi dan peremajaan perkebunan sawit rakyat. 2 program ini akan dikawal pihak kepolisian agar bisa berjalan lancar dan sesuai target pemerintah. Kita ketahui bahwa dalam kaitan mengantisipasi dampak dari fenomena El Nino, khusus pemerintah itu meluncurkan 2 program tanam ulang terhadap padi, kemudian ada juga namanya program peremajaan sawit rakyat. Untuk di wilayah Kalimantan Selatan, pada saat kunjungan Menteri Pertanian beberapa hari yang lalu, itu menyampaikan bahwa Kalimantan ini menjadi salah satu provinsi yang menjadi daerah penyangga untuk tanam ulang padi dan program peremajaan sawit rakyat. Untuk lahan penanaman padi itu targetnya adalah 60.000 hektar. Kemudian untuk peremajaan sawit rakyat targetnya adalah 10.000 hektar. Nah, di dalam pelaksanaan daripada 2 program ini targetnya 3 bulan ke depan. Oleh karena itu, supaya memastikan bahwa target-target ini bisa terpenuhi, kemudian juga pemerintah pusat meminta supaya Polri untuk melakukan pengawalan dan pendampingan. Nah, untuk memastikan itu makanya kita melaksanakan rapat pada hari ini. Saya, Polda Kalsel, kita mengundang Kadis Pertanian dan Kadis Perkebunan Provinsi sebagai narasumber untuk kita melihat yang dimaksud dengan lahan padi 60.000 hektar ini yang mana, di mana saja. Kemudian untuk yang sawit rakyat yang 10.000 itu juga sama, ada di mana saja. Kemudian berapa yang sudah terlaksana dan berapa yang belum. Inilah yang kemudian menjadi target kita untuk kita selesaikan. Sementara Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Samsir Rahman mengungkapkan, pihaknya masih melakukan mapping atau pemetaan daerah mana yang dapat dilakukan tanam ulang padi oleh petani. Bahkan, untuk hal itu baik bibit, pupuk, dan kebutuhan lainnya akan dibantu oleh pemerintah. Yang dijelaskan oleh Pak Kapolda tadi sudah sangat tepat sekali. Saya ingin mengatakan bahwa yang kita lakukan penanaman ini adalah pada lahan-lahan yang masih potensial untuk bisa kita tanam. Kalau lahannya yang sangat kekeringan, apa kata orang Banjar itu bengkang-bengkang, itu tidak mungkin. Tapi masih ada lokasi-lokasi yang warnanya hijau dan kuning. Warna hijau itu adalah lokasi yang kita lakukan panen, tapi airnya masih ada, langsung kita lakukan penanaman. Ya, dalam waktu kita pakai nanti jenis padi yang kurang dari 3 bulan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apabila lokasinya itu kuning, tapi masih kita intervensi, bisa kita lakukan pompa air, nah kita manfaatkan untuk itu. Pelaksanaan ini tidak mungkin bisa dikerjakan sendiri oleh petani. Makanya dikerjakan oleh kawan-kawan, baik BPL, Polri, dibantu oleh nanti para kawan-kawan dari Polri dan TNI. Nah, inilah sesuai perintah dari Bapak Presiden untuk menjaga stok ketahanan pangan kita pada saat musim El Nino ini. Memang Kalimantan Selatan ini surplus, namun kita menanggung 3 provinsi sebenarnya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Nah, inilah potensi ini mintanya Bapak Menteri Pertanian. Kalimantan Selatan pada saat musim kering seperti ini, dia akan berjaya karena dia ada yang disebut dengan lahan lebak. Lahan lebak itu daerah hulu sungai yang tadinya di daerah itu airnya sangat tinggi, sekarang mulai surut. Ya, mulai turun, tapi kita manfaatkan untuk penanaman. Tetapi kalau tidak musim kemarau, itu tidak bisa kita upayakan sama sekali. Nah, itulah upaya-upaya yang kita lakukan. Satu, yang kedua, yang petani lahannya hanya 1 kali menanam, kita support, kita bantu nanti benih, pupuk, dan lain-lain, nah kita bisa menanam kembali untuk yang 2 kali. Mau apa lagi? Sudah dibantu, disupport oleh pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan. Makanya petani kita harus kita kawal, ya, nah agar mereka juga pendapatannya bertambah, kemudian mereka memproduksinya juga. Nah, Anda kita bisa nanam kalau tidak ada petani, maka petanilah pejuang pangan sesungguhnya. Nah, ini yang kita kawal bersama-sama dengan kawan-kawan dari Polda dan Polresta.
Diketahui hasil padi di Kalimantan Selatan sendiri selalu surplus, bahkan saat ini bisa membantu pasokan beras untuk provinsi tetangga seperti Kalimantan Tengah, Timur, dan Utara. Selain itu, Kalsel juga kini masuk dalam daerah penyangga pangan nasional. Bawardi, Duta TV, Banjarmasin.